Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Safira. Saya akan melakukan simulasi pengenalan SQL dalam rangka memenuhi tugas praktikum sains data. Pertama, saya akan melakukan import data. Jadi sudah keluar datanya. Database yang saya gunakan adalah data NBA salary. Di dalamnya terdapat tabel NBA salary dari season 17 dan 18 dan statistik seasons. Pada tabel NBA salary terdiri dari kolom index, nama player, inisial dari tim player, dan salary pada season 17 dan 18, salary playernya. Misalkan player pertama itu Stephen Curry berada pada tim GSW atau Golden State Warriors dengan salary 34.682.550 US dollar. Lalu selanjutnya pada tabel statistik terdiri dari kolom indeks, tahun playernya, lalu posisi player, nama player, tahun dari playernya, tim dari playernya, dan banyak game yang player tersebut lakukan. Misalkan di sini ada Vince, pada tahun 1950, dia berumur 22, berada pada tim NYK atau New York Knicks, dengan posisi SF small forward dengan 59 game. Pada tabel ini, nama dari player ini bisa tertulis lebih dari satu kali, karena pada kondisi bisa berada pada kondisi yang berbeda. Misalnya di sini pada tahun 1950 dia berada pada 3 tim yang berbeda, atau bisa dibilang dia berganti sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan digunakan beberapa fungsi untuk simulasi kali ini. Pertama akan dilakukan selecting data. Perintah select itu digunakan untuk memilih data atau table dari database. Misalkan seperti ini. Nah, di sini bisa ditulis select, lalu nama kolom yang kita ingin pilih dari nama table yang kita ingin pilih juga. Di sini saya ingin mengambil beberapa kolom dari tabel season stats. Nah, output-nya akan keluar di sebelah sini. Nah, selanjutnya saya masih akan melakukan selecting data, tetapi saya bisa melakukan selecting data, atau kita bisa melakukan selecting data apabila kita ingin mengeluarkan seluruh kolom yang ada pada tabel yang kita inginkan. Itu dengan cara select tanda bintang. Nah, di sini keluar seluruh kolom dari tabel NBA salary. Selanjutnya akan dilakukan sorting data atau mengurutkan data. Sorting data dapat dilakukan dengan perintah order by. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini setelah order by ini kita tuliskan nama kolom yang akan diurutkan. Di sini saya akan mengurutkan tabel NBA salary berdasarkan nama playernya. Outputnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah terurutkan dari terkecil ke terbesar. Jadi default dari order by ini adalah ascending, yaitu dari kecil ke besar. Nah, tapi kita juga bisa mengurutkan dari besar ke kecil, yaitu dengan descending. Nah, tinggal ditambahkan DESC setelah kolomnya, yaitu order by player DESC. Jika kita run, nah akan terurutkan nama playernya dari yang terbesar atau dari huruf terakhir sampai terkecil. Nah, perintah selanjutnya adalah untuk
filtering data dengan distinct. Distinct ini digunakan untuk melihat garis-garis yang unik pada tabel. Perintah ini bisa ditulis seperti ini. Nah, select distinct kolom yang ingin ditinjau, lalu tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, karena pada tabel season start ini, seperti yang sudah dijelaskan, nama player ini bisa muncul beberapa kali. Nah, saya ingin mengetahui siapa saja nama player yang terdata pada tabel tersebut tanpa disebutkan 2 kali. Jadi, dengan select distinct ini akan keluar nama-nama playernya. Selanjutnya adalah perintah where yang digunakan untuk filtering baris dengan beberapa kondisi berupa pernyataan logika. Misalkan saya ingin melihat pada tabel NBA salary siapa saja player yang berada pada tim ATL atau Atlanta yang mempunyai gaji lebih dari sama dengan 5 juta US dollar. Nah, jadi bisa ditulis perintahnya seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa lihat where. Tadi kan kita ingin melihat yang timnya Atlanta saja dan gajinya yang lebih dari 5 juta US dollar. Sehingga kalau di run seperti ini. Jadi yang keluar hanya gaji player dengan gaji lebih dari 5 juta US dollar dan berasal dari tim ATL. Kemudian perintah limit. Nah, perintah ini digunakan untuk membatasi banyaknya baris yang ditampilkan. Misalkan saya ingin melihat 10 data player berdasarkan indeksnya pada tabel NBA salary, sehingga dapat ditulis seperti ini, kita hanya tinggal menulis limit lalu angka banyaknya baris yang ingin kita lihat. Di sini hanya terdiri dari 10 baris sesuai dengan perintah limit. Lalu selanjutnya adalah perintah between yang digunakan untuk melihat suatu nilai berada pada jangkauan tertentu. Misalnya saya ingin melihat data player yang memiliki gaji antara 5 juta sampai 10 juta US dollar. Jadi bisa ditulis perintahnya seperti ini. Di sini ketika gajinya ini antara 5 juta sampai 10 juta US dollar, didapatkan output seperti ini. Nah, di sini keluar player dengan gaji 5 juta dan 5 juta sampai 10 juta. Lalu perintah selanjutnya adalah in, yaitu digunakan untuk melihat jika suatu nilai sesuai dengan nilai yang ada pada list yang akan kita masukkan, yang akan kita tambahkan. Misalnya, saya ingin melihat data player pada tabel season stats yang berumur 20 dan umur 30. Nah, sini kita dapat menulis perintah seperti ini. Jadi, perintah in ini ditaruh setelah perintah where. Nah, di sini seperti sesuai perintah, yaitu yang berumur 20 dan 30, jadi di sini keluar outputnya player dengan umur 20 dan 30. Lalu selanjutnya adalah kita misalnya pada suatu tabel ini bisa saja mengandung nilai 0. Untuk menguji suatu kolom pada tabel terdapat nilai 0 atau tidak, dapat digunakan perintah is 0 yang diletakkan setelah perintah where. Contohnya, saya ingin melihat, perintah seperti ini. Nah, contohnya saya ingin melihat pada kolom player di tabel season start, apakah tabel ini berisi nilai 0. Setelah kita running, ternyata pada indeks-indeks berikut, playernya ini pada season start berisi nilai 0.
Selanjutnya adalah melakukan grouping data, yaitu mengelompokkan nilai yang sama menjadi suatu summary. Grouping data dapat dilakukan dengan perintah group by. Perintah ini biasanya digunakan untuk fungsi agregat seperti count, max, dan min untuk masing-masing kelompok. Misalnya, saya ingin melihat pada tabel NBA salary berapa banyak player berdasarkan timnya, sehingga dapat dituliskan perintah seperti ini. Jadi pada select ini kita lakukan perintah tm dan count tm, setelah itu ditambahkan perintah group by tm. Artinya kita akan melihat summary jumlah player tiap timnya yang ada pada data NBA salary. Nah, ini seperti ini jadi jumlah playernya di setiap timnya pada tabel NBA salary. Nah, ini tuh dapat digunakan. Saya dapat menggunakan perintah ini karena pada tabel NBA salary, nama playernya tidak muncul lebih dari 1 kali. Jadi, di sini tidak akan ada yang double. Jadi, di sini bisa dibilang jumlah player tiap timnya yang ada pada data tabel NBA salary. Terakhir adalah perintah filtering data juga dengan having. Pernyataan ini mirip dengan where. Perbedaannya where ini digunakan untuk filtering data sebelum group by, sementara kalau having ini setelahnya. Misalnya seperti ini. Soalnya saya ingin melanjutkan perintah yang sudah sebelumnya saya jalankan. Saya ingin mengetahui jumlah player tiap, yaitu kan saya ingin melihat jumlah player tiap tim pada data NBA salary. Nah, saya ingin mengetahui tim mana saja pada tabel NBA salary yang memuat lebih dari 20, maksud saya 20 player. Nah, sehingga dapat ditulis seperti ini. Nah, di sini terlihat outputnya sudah terfilter dari yang sebelumnya, hanya tim-tim yang berisi lebih dari 20 player. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.